Halo guys, kembali lagi bersama Senar Film. Bagaimana nih kabar kalian semua? Gue doain kalian sehat selalu ya. Oke, kali ini gue akan bawakan sebuah alur cerita Korea lagi nih, yang berjudul film ini menceritakan tentang seorang bapak yang punya anak cewek, dan anaknya punya teman yang mau ngekos di rumahnya gitu. Tapi anak kos ganti ini suka banget godain bapaknya. Karena bapak ini sudah lama menduda, akhirnya mereka pun main kuda-kudaan setiap hari cuy. Oke guys, tanpa berlama lagi, yuk langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Film dimulai dengan adegan bercocok tanam. Usai itu barulah masuk ke isi filmnya. Di awal film dibuka dengan duda tua yang bernama Pak Jinte yang sedang menyapu ruang tamu rumahnya. Tiba-tiba ada cewek cantik yang mengetok pintu yang bernama Miuri. Ternyata cewek ini adalah anaknya Pak Jinte yang pulang ingin liburan sekalian menjenguk ayahnya. Saat makan, Miuri bercerita kalau ia datang dengan temannya yang ingin mencari inspirasi untuk menulis novelnya. Jadi ceritanya teman ini ingin tinggal di sini beberapa bulan dan Pak Jinte pun setuju. Kemudian Pak Jinte pun membereskan kamar kosong untuk ditempati temannya Miuri. Kemudian datanglah teman Miuri itu yang bernama Seung. Pak Jinte seakan terhanyut melihat kecantikan Soyoung ini karena Soyoung ini sangat mirip dengan istrinya yang sudah lama meninggal. Malamnya mereka makan bersama sambil minum soju hingga teler. Kemudian Miuri masuk ke kamar mandi. Dan disinilah Soyoung mendekati Pak Jinte yang bersandar di pundaknya. Jinte pun susah menolaknya karena disuguhi pemandangan gunung Fuji Star yang menggoda. Tiba-tiba Miuri datang membuat ayahnya kaget. Habis itu Shin memperlihatkan Pak Jinte yang sedang tertidur. Kemudian Soyoung datang dengan penampilan siap bercocok tanam. Soyoung pun meminta Pak Jinte untuk melakukan kegiatan tanam cangkul. Jelas dong Pak Jinte dengan senang hati ingin melakukannya. Namun ternyata Pak Jinte hanya bermimpi saja. Nah, suwe banget film ini. Kenapa harus pakai acara mimpi segala, ya kan? Pas Pak Jinte sedang ke kamar mandi, tiba-tiba Soyoung keluar dan menampakkan gunung Fujinya lagi. Kemudian Soyoung mulai menulis novelnya, tapi konsentrasinya terganggu karena ada suara ribut-ribut di ruang tamu. Ternyata Pak Jinte sedang bersih-bersih. Dengan cepat Soyoung pun membantu Pak Jinte. Pak Jinte duduk termenung mengenang istrinya karena Soyoung begitu mirip dengan istrinya. Saat Pak Jinte sadar, Gunung Soyoung sudah berada sangat dekat dengannya. Pak Jinte pun takut tergoda dan akhirnya ia keluar mencari udara segar. Saat di luar, Pak Jinte melihat anaknya sedang berpelukan dengan cowok lain. Tapi pas Soyoung keluar, cowok itu pun langsung memeluk Soyoung lagi. Soyoung pun mengajak cowok itu masuk ke dalam rumah. Dan ternyata cowok ini adalah pacarnya Soyoung yang bernama Hanko. Karena Hanko ini sudah lama gak ketemu Soyoung, akhirnya terjadi lagi adegan mencangkul. Ketika lagi asik main kuda-kudaan, ternyata Pak Jinte sedang menguping di dekat pintu. Sehingga membuat Pak Jinte kecewa, pada akhirnya minum tuh Pak Jinte di dapur. Lalu datang Soyoung mengajak Pak Jinte mengobrol. Kemudian datang lagi tuh cowok Soyoung, ia cemburu dan menuduh Soyoung selingkuh dengan Pak Jinte. Tapi Soyoung malah menjawab, kamu tuh yang selingkuh. Sehingga terjadi perdebatan yang mengakibatkan kaki Soyoung cedera. Esoknya Pak Jinte pun mengobati kaki Soyoung yang cedera. Kemudian datang Miuri dan Hanko yang menanyakan keadaan Soyoung. Karena kaki Soyoung masih sakit, ia pun tak bisa menemani Hanko jalan-jalan di kota itu. Dan pada akhirnya diganti dengan Miuri. Saat mereka pergi, Pak Jinte mengantarkan Soyoung ke kamarnya. Pak Jinte juga berkata, kalau butuh apa-apa jangan ragu untuk bilang. Kemudian Shin berganti ke Hanko dan Miuri. Terlihat jelas kalau Hanko lagi mengincar serabi lempit basahnya Miuri. Ternyata Miuri juga mau dengan Hanko. Akhirnya mereka melakukan cocok tanam di dalam mobil. Kemudian kembali ke Pak Jinte dan Soyoung. Soyoung menggoda Pak Jinte. Karena sudah lama gak ganti oli kan, Pak Jinte langsung saja nyosor kayak bebek. Tapi Pak Jinte tersadar kalau Soyoung ini teman anaknya. Akhirnya Pak Jinte mengurungkan niatnya untuk mencocok tanam serabinya Soyoung. Nah, ketika Pak Jinte pergi ke kamar mandi, Soyoung menyusulnya dan mengajak Pak Jinte untuk main saja. Kali ini Pak Jinte mau-mau aja, dan mereka pun ganti oli sampai puas. Intinya begini nih, di rumahnya, bapaknya main genjot-genjotan dengan teman anaknya. Sedangkan di luar rumah,
Anaknya sedang genjot-genjotan dengan pacar temannya. Asem-asem. Setelah ini Hancock dan Miri pun pulang. Sampai di dalam rumah, mereka mendengar suara air di dalam kamar mandi. Saat Miri membuka pintunya, yang keluar adalah Soyoung. Miri pun curiga kalau ayahnya ada di dalam juga. Tapi ayahnya malah keluar dari kamarnya dan berlagak seperti baru bangun tidur. Keesokan harinya, kelihatan Hancock sedang pamit kepada mereka bertiga karena Hancock sudah mau pulang. Ketika lagi makan bersama, Soyoung semakin berani. Ia menggosok rudalnya Pak Jin-tae dengan kakinya. Padahal di situ lagi makan loh dengan Miri. Miri yang curiga kemudian ke kamar Soyoung untuk melihat novelnya. Ternyata judul novelnya Soyoung adalah Aku Cinta dengan Ayah Temanku. Miri nampaknya sedih karena udah niat bantuin temannya, bapaknya malah jadi korban digenjot. Saat Miri turun, ia melihat Soyoung sedang memijat bapaknya. Lalu Miri pun pamitan keluar ada urusan dan menyuruh mereka jangan menunggu dia karena ia akan pulang terlambat. Saat malam ternyata Miri gak pergi. Dia hanya ingin mengintip apa yang dilakukan teman dan ayahnya. Yang benar saja kecurigaan Miri. Ayahnya sedang menggenjot-genjot dengan temannya. Miri pun langsung menemui mereka, membuat ayahnya begitu kaget. Tapi Soyoung dengan santai-santai saja. Karena sebenarnya Soyoung ini sudah tahu kalau Miri selingkuh dengan pacarnya. Jadi Soyoung sengaja merusak ayahnya Miri. Pertengkaran pun semakin memanas dan Soyoung mencekik lehernya Miri hampir tidak bernafas. Tapi Pak Jin-tae yang sedang panik melihat anaknya yang hampir mati, langsung mengambil pot bunga dan membenturkan kepala Soyoung hingga meninggal. Miri begitu sedih karena merasa kehilangan sosok seorang yang mirip ibunya. Hingga tiba di akhir kata, gue Erwin cabut dulu, bye-bye.